Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun puasa hari pertama nih hujan, jalanan macet. Tapi jangan sedih pemirsa, karena kita tetap semangat ya untuk menemani Anda macet-macetan. Iya, Kali pasti. ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Hamda Al-Kafi, pemirsa. Dan Val, ada apa aja di hari ini kita? Ya, tentu ada banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita langsung saja ke hot topic yang pertama pemirsa. Untuk hot topic yang pertama ini datang dari pelaksanaan salat tarawih di berbagai daerah, yaitu salah satunya ada digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Sama-sama kita lihat. Iya, dan pemirsa, di salat tarawih perdana atau di hari pertama salat tarawih yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta ini, Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar mengisi ceramah dengan mengangkat tema Ramadan Hijau, Ramadan Bersama. Dan Menak menyampaikan tema ini pastinya dipilih karena selaras dengan gagasan Kementerian Agama yang tengah mendorong konsep ekoteologi atau green theology. Dan pastinya pemirsa, konsep ini menekankan pentingnya untuk bisa memberikan fungsi agama untuk tetap bisa menumbuhkan kecintaannya terhadap alam semesta. Imam Masjid Istiqlal ini juga menegaskan manusia ini tidak mungkin menjadi hamba dan juga khalifah yang baik di bumi ini tanpa alam yang sehat. Dan alam serta manusia ini disebut memiliki hak yang harus dihormati secara seimbang. Dan langsung saja pemirsa, kita simak pernyataan Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar selengkapnya untuk Anda. Masjid itu harus melembutkan hati, jiwa, dan pikiran seseorang. Nah, inilah kita akan kembalikan fungsi agama sesungguhnya adalah bagaimana mengajak masyarakat itu untuk mencintai alam semesta, karena tidak mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa alam yang sehat. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang baik tanpa alam yang sehat juga. Nah, alam ini punya hak, manusia juga punya hak. Jadi kalau kita tidak menghargai haknya alam semesta. Alka ikutan nggak semalam sholat tarawih di Masjid Istiqlal? Seru banget deh kayaknya. Pengen sih di sana, tapi kayaknya lebih kondusif di perumahan sendiri. Di perumahan karena lebih dekat dan hujan tadi malam ya. Iya, udah hujan dari malam ya. Dan yang dibahas juga menarik ya, mengenai Ramadan hijau. Kalau Ramadan hijau itu kita memang dalam trennya semuanya serba green, termasuk dalam beribadah. Ini konsep Ramadan hijau ini intinya bagaimana umat muslim yang dipercaya sebagai khalifatul fil ard di muka bumi ini menjadi pemimpin, artinya tidak bisa sekonyong-konyong hidup di dunia ini tanpa memperhatikan lingkungan. Luar biasa. Termasuk juga saat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Iya juga. ya, harus semua dilaksanakan dengan baik dan pastinya memperhatikan ekonomi berkelanjutan. Kita beralih, Alka, karena ternyata untuk salat tarawih ini tidak hanya di Masjid Istiqlal ya. Salah satu yang terbaru adalah pertama kalinya digelar di IKN. Ini digelar sebagai bagian dari rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan dalam video ini ribuan jamaah dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Timur pastinya memadati Masjid Negara IKN untuk melaksanakan tarawih perdana. Dan kehadiran jamaah ini ternyata dari beragam latar belakang. Dan ini menunjukkan bahwa Masjid Negara di IKN ini mulai menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus juga menjadi ruang kebersamaan tempat masyarakat ini bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan tarawih pertama ini, Valerie dan juga pemirsa, tentu saja menjadi momentum penting untuk membangun kehidupan spiritual di Nusantara ini. Selain ibadah berjamaah, kegiatan lainnya juga diisi dengan tausiah dan pastinya ini untuk mengajak umat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih dan juga niatan yang lurus untuk menjadi hamba yang lebih baik. Iya, Masjid IKN ya sudah ramai di sana ya. Beberapa kali ke sana ya. Iya pernah, tapi cuma buat liputan doang. Tapi rasanya kalau ikut salat tarawih menarik juga ya. Kayaknya suasananya syahdu. Kita melihat juga bagaimana suasana IKN yang banyak pohon, pastinya sangat menarik. Ya pastinya sudah lebih hidup lagi dan apalagi dimakmurkan dengan ibadah di sana ya. Betul sekali. Selanjutnya ada apa, Alka? Iya, pemirsa dan Valerie, 7 rumah hancur dan 1 orang dilaporkan ini tewas saat merakit petasan yang ada di Situbondo, Jawa Timur.
Sama-sama kita lihat pemirsa, ada ledakan dahsyat yang menggegerkan warga Situbondo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih. Diduga ledakan ini disebabkan oleh adanya perakitan petasan yang ternyata diproduksi oleh warga yang tinggal di rumah tersebut. Akibat dari ledakan, ada 7 rumah yang hancur. Laporan sementara ada 1 orang meninggal dunia. Sementara itu juga ada korban luka sebanyak 6 orang dan untuk ke-6 korban luka saat ini telah dirujuk ke Puskesmas Banyu Putih dan juga RSUD Asem Bagus. Pasca kejadian tentunya Polres Situbondo dan juga tim Gegana Polda Jawa Timur menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari penyisiran awal, polisi menemukan 20 bungkus petasan ukurannya cukup besar. Diduga masih ada bahan peledak lainnya yang juga berada di bawah runtuhan rumah. Nah, selain melakukan olah TKP, polisi juga pastinya memeriksa sejumlah saksi. Gunanya apa? Untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai apa yang menjadi penyebab pasti terjadinya ledakan. Dan langsung saja sama-sama kita simak pernyataan dari AKBP Bayu Anwar Sidiki, Kapolres Situbondo selengkapnya. Dan 1 dinyatakan kritis menderita 90% luka bakar sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Jember, rumah sakit Asem Bagus maupun rumah sakit Abdul Rahim tidak mampu menanganinya. Kemudian sisa yang 5 korban lainnya yang menderita luka bakar ataupun luka karena serpihan benda tajam masih bisa ditangani di rumah sakit Asem Bagus. Kemudian terkait dengan kedatangan teman-teman Brimob di sini, yaitu Gegana, seperti disampaikan bahwa kondisi TKP adalah ledakan, sehingga kita harus mengamankan kondisinya dan juga meminta bantuan kepada teman-teman Brimob khususnya Gegana yang memiliki kemampuan penjinakan bom. Karena kami di Polres tidak memiliki kemampuan hal tersebut, oleh karena kami meminta bantuan dan saat ini sudah datang dan juga masih menunggu tim dari Surabaya sehingga jumlahnya ada 2 hampir 1. Dari Jawa Timur kita beralih ke Amerika Serikat pemirsa karena Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang menghadiri Business Summit bersama dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat. Dan nampaknya Alka ini jadi bagian dari negosiasi jelang penandatanganan tarif resiprokal dari Donald Trump. Kira-kira bagaimana ya? Iya, Val dan juga pemirsa dalam kunjungan kali ini di Business Summit yang dihadiri langsung oleh Presiden ini. Kali ini beliau didampingi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosono Sani, juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah pengusaha asal Indonesia. Dan dalam momen ini, dalam sambutannya Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia tengah mencari mitra jangka panjang yang bekerjasama dengan Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi di tanah air. Dan Presiden juga menyebut pemerintah terus berharap bisa mendapatkan mitra bisnis tersebut yang bisa bergabung dalam upaya untuk modernisasi dan juga industrialisasi di Indonesia. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia terus berupaya mendorong perdamaian di berbagai daerah serta bisa menerapkan kebijakan non-blok. Presiden Prabowo juga mengungkapkan komitmennya untuk terus membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Kita langsung simak pemirsa pernyataan dari Presiden Prabowo selengkapnya berikut ini. Before I went to politics, I was also in business. That's why I think I can understand the business community with more empathy, I hope. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other, providing benefits to each other. Dan Valerie juga pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV yang ada di Washington DC. Ada Sheha Al-Hadar di sana. Sheha, selamat pagi waktu Indonesia. Apa yang menjadi poin penting dalam Business Summit yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini? Selamat malam waktu Washington, Valerie dan juga Alka. Untuk hari ini memang baru saja selesai agenda Business Summit yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah asosiasi pengusaha dari Amerika Serikat. Tadi ada 3 asosiasi pengusaha, ada US Chamber of Commerce, kemudian ada USABC atau ASEAN Business School,
Council dan juga ada United States Indonesia Society atau USINDO. Nah, tadi berbagai percakapan juga negosiasi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat yang di mana ini tentunya menjadi peluang investasi sangat menguntungkan. Nah, selain daripada itu kita mengetahui bersama bahwa Amerika Serikat ini merupakan mitra dagang dan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia di bawah Tiongkok ya, yang dimana pada tahun 2025 saja ini total nilai kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia ini mencapai 43 juta dolar. Nah, ada beberapa sektor yang menjadi sektor langganan ekspor dan impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini ada di potential for this relationship is much larger. Iya, Valeri dan pemirsa, tampaknya ada sedikit gangguan sinyal di sana. Kita akan nanti mencoba kembali mungkin hubungi Sheikh Al-Adar yang ada di Washington DC, Amerika Serikat terkait dengan business meeting tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.